Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kabar. Apa kabarnya? Ulang mas. Iseng. Kayak si Dodi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah ini judulnya Introduction to HP ini. Iya. Ya, ini materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah Introduction to Semantika. Jadi saya tidak akan membahas secara detail, saya akan membahas hanya perkenalan saja, hanya sekilas gitu tentang semantika itu apa, kemudian komponennya apa saja dan contoh penggunaannya apa saja. Next. Oh iya. Ada. Nah ini what is semantic web. Jadi ini ada banyak sekali sebenarnya pengertian dari semantic web. Nah ini salah duanya. Ini yang pertama dari menurut John Markov, yaitu kumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Kemudian yang kedua ini web of data. Nah jadi istilah gampangnya itu semantic web ini adalah sebuah database global itu. Database global yang mana setiap source itu, setiap sumber-sumber ini saling berhubungan gitu, satu sama lain. Nah seperti itu. Yang nantinya bisa digunakan oleh masing-masing dari mereka untuk saling membagi atau menggunakan source yang mereka sediakan. Nah itu mungkin kurang lebihnya dari pengertian semantika. Ya mungkin itu sekilas tentang semantika. Kemudian next. Oh. Nah, itu tadi dari semantic web. Untuk membangun sebuah web yang berbasis semantik, maka dibutuhkan beberapa standar, beberapa komponen. Nah ini salah satunya RDF salah satunya, Resource Description Framework. Nah ini RDF ini bahasa dasarnya itu adalah XML, bahasa dasarnya. Jadi softwarenya seperti ini. Di sini saya lupa. Jadi ini sebuah contoh. Misalnya saya ingin merepresentasikan ide, contohnya dokumen ini berjudul Jadwal Ujian dan dipublikasikan oleh Fakultas IT UKM. Nah bentuk RDF-nya adalah seperti ini. Itu sekilas saja ya. Mungkin untuk penjelasan detailnya ya nanti akan saya bahas lagi di pertemuan yang selanjutnya. Ini cuma pengenalan saja. Oke. Kemudian yang selanjutnya next. Nah ini yang selanjutnya yang kedua OPL. Web teknologi apa itu? Jadi ini hampir sama dengan HDR. Jadi mereka berdua ini adalah spesifikasi yang dibuat oleh
query-nya, perintah apa istilahnya, perintah SQL-nya gitu. Untuk mengambil Perintah datanya. SQL dari untuk SDF dan OWL tadi. Nah seperti itu. Kemudian saya akan mencontohkan ya. Oh, langsung coding ya? Contoh. Mana? Kok berada masuk? Ya, ini adalah contoh contoh data yang direpresentasikan dalam bentuk RDF dan OWL tadi. Nah ini bentuknya. Ini ada resource atau informasi tentang Indonesia. Dan di sini lengkap sekali gitu ya. Dari definisi tentang Indonesia itu apa, kemudian sampai apa itu? Ya semuanya, semua definisi tentang Indonesia, tentang pemerintahannya, kemudian kampus, dan banyak sekali gitu. Source source tentang Indonesia ini. Nah kemudian ini contoh dari RDF dan yang tadi tuh sampingnya. Ini. Ini. Yang samping lagi. Ini. Slide ya? Kan. Mana lagi? Sip. Nah ini. Bisa di code ya? Ini contoh dari contoh dari KKL. Nah di sini saya akan menampilkan data gubernur dan wakil gubernur dari source yang ada, dari source tentang Indonesia tadi. Nah itu contoh query-nya. Select gubernur, kemudian wakil gubernur, spasi wakil gubernur, where itu BPJ ID daerah khusus ibu kota Jakarta, BPJ OWL leader name. Nah itu yang penting tuh di sini ya, intinya tuh di sini. Nih, intinya di sini ya, ini dengan ini. Jadi ini nama tempatnya dan ini adalah posisinya gitu. Nah, coba di execute masalah. Oh, execute. Perintah execute itu. Oke, sip. Run. Masalah cute katanya apa? Nah, kayak gitu hasilnya. Jadi itu hasilnya ya. Dan gubernurnya sekarang siapa? Jokowi, dan wakil gubernurnya adalah Basuki Cahayapurnama. Nah itu contoh dari SmartQL. Oh. Yang lain bisa nggak komen yang lain? Bisa. Coba. Iya, yang lain ada juga ya, coba. Moga-moga Mas silakan. Yang lain contohnya apa nih? Di apa? Model short itu bisa nggak di short kayak di rutin itu? Yang agak banyak itu kan hasilnya kan tadi satu, coba yang agak banyak. Saya berapa baris? Misalnya data yang lebih dari satu baris itu ya. Oh, crucial. Apa ya? Oke, kita ingin menampilkan nah sekarang source-nya dari Universitas Indonesia. Kemudian kita tampilkan ganggu. Kita tampilkan nama mahasiswanya, mahasiswa dari
Indonesia yang apa? Yang saat ini pekerjaannya sebagai artis ya di Indonesia. Artis. Gak ada. Ada nggak sih? Artis. Pekerjaan langsung. Job. Bukan ini job. Coba ya. Oh, Nggak ada. Kok nggak ada artisnya? Bentar. Sabar. Occupation ya. Sorry. Bener. Ini masih nyari artis. Iya. Kenapa nggak yang lain aja? Bentar. Anu kayak dagang atau pencuri. Ini propertinya apa ya Universitas Indonesia ini? Propertinya kampus ya? Universitas. University. Kalau nggak kelihatan ya. Universitas. masuk.
undefined namespace. Benefitnya nggak ada. Yang mana itu? Default. Akhirnya Contohnya Indonesia. Gubernur aja. Apa ya? Nah ini yang saya maksud. Oh. Ternyata kayak gini sih. Nah itu itu contoh lainnya tadi menampilkan Nama mahasiswa. nama mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia dan pekerjaannya sekarang adalah artis. Nah itu yang di UGM karena tadi resource-nya itu belum semua gitu ya. Baru Universitas Indonesia tadi yang ada, jadi UGM dan kampus-kampus lainnya baru sesuatu. Kemudian kita kembali ke slide Mas. Siap. Kita kembali ke Puskin. Kemudian next. Lanjut. Oke. Sip. Oh, udah Ya, ini adalah contoh penerapan dari semantik web, yaitu ini salah satunya semantik search, pencarian semantik. Nah, di sini mesin pencari yang sudah menerapkan semantik web atau Wolfram Alpha. teknologi semantik web adalah ini Wolfram Alpha. Bisa langsung dicoba. Dicoba aja. Is agir handsome guys. Pertanyaannya bisa aneh-aneh kan? Mana? Wolfram apa ya? Searching Google aja. Wolfram apa? Tanya misalnya tanya yang agak aneh. Mas Alam lagi di olahraga ada. Apa? Jadi, perbedaan pencarian Soalnya berbasis semantik WNS. web dan tiga itu yang berbasis semantik web bisa mencari Indonesia. apa istilahnya bisa menggunakan kata kunci. Salah satu contohnya kapan Indonesia merdeka gitu. Siap. Tadi sampai nih. Udah aku enter dong. Udah. Wih. Lagi lagi. Nah kayak gitu. Jadi bisa menggunakan kalimat gitu pencariannya. Google. Interpretasinya bisa banyak ya, nanti bisa dapat itu Nah, jumlah itu ini. detailnya, hasilnya itu lengkap sekali itu. Ya. Ya apa lagi? Terserah silakan coba apa lagi. When will the world end? Nggak ada. Ada terkenal ya katanya. Coba yang terkenal, siapa ya? Nggak ada. Obama gitu, bisa nggak? Masa dikit Who is Atau ini Brad kita tuh. Iya tahunnya Brad Pitt ini, jadi bingung benernya. Brad Pitt. Kalau Brad Pitt bikin absen di atas mungkin bisa ketukar sama wajahnya gitu. ya itu informasi di Oh, ini. Barack Obama. Jokowi. Ya, oh gitu. Bisa tahu itu. Source-nya ambil dari mana ya? Dari Google. Coba kuis. Ya mungkin paling ya mungkin sekian pengenalan dari saya tentang semantik web. Kalau ada pertanyaan silakan.
Oh ya, mau bertanya? Masih bingung. Jadi Silakan Jadi- Mas Rian. Mas Rian. Jadi semantik web itu adalah sebuah sistem pencarian yang dimana dia mengambil semua data-data yang cocok gitu ya. Oke, jadi tadi ya, jadi semantika itu adalah Sistem pencarian apa? Sebuah sebuah source gitu ya, sebuah source yang saling berhubungan gitu. Sebuah source yang saling berhubungan, yang mana source ini dibangun dengan tiga bahasa tadi nih, bahasa RDF, bahasa OGL. Nah, source ini mungkin bisa digunakan oleh banyak orang gitu. Nah, salah satu jadi bukan sistem pencarian atau sistem misalnya kita mencari sesuatu, kita bertanya sesuatu, kita bisa menjawab seperti itu. gitu dia. Jadi itu salah satu contohnya penerapannya bisa digunakan untuk pencarian. Ada lagi? Gil, kalian masih bingung kamu Gil? Masih bingung tanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi ya? Gimana? Apaan? Kalau udah kerjaan itu dipakainya buat apa ya? Kalau dalam kerjaan buat apa? Apa? Kalau dalam apa? Kan kita kerja bikin project ya. Eh, Terus semantik web itu dimasukinnya kemana? Ke bagian siapa gitu? Ya, kemarin saya membaca beberapa sumber. Jadi saat ini semantik web itu baru digunakan untuk penelitian. Jadi untuk tadi seperti yang Mas Agil katakan itu belum ada. Jadi riset. Saat ini boleh digunakan untuk ya bisa Ini buat nyari produk bisa. ya, Penjelasan produk. Ada coba kasih satu. Gil, produk apa misalnya? bisa ada Obat apa? Apa? produk apa Apa? Kindle. Kindle apa ya? Produk Produk jadi spesifik suatu spesifikasi produk itu. Signore atas. Sama. buat sistem selain lain pakai sistem itu. otomatis Indomie, ini aja. Lengkap. Coba. Dia aku heran dia ngambil searchingnya dari Google atau dari apa sih dia? Atau sudah sendiri? Coba kita. yang tadi yang pertama dari Mas Pandi bisa nggak digunakan untuk mencari konten itu jawabannya bisa Ya. jawabannya bisa tergantung dari source-nya itu, source yang mereka sediakan itu tadi. Kayak di Universitas Indonesia itu ada nggak di sana misalnya mereka menggunakan source Universitas Indonesia, nah, kira-kira ada nggak Jadi dalam situ? semantik ini sendiri sebenarnya tuh dari beberapa website gitu ya, source-nya. Apa istilahnya? bisa dari beberapa orangnya website gitu. atau bisa dari source yang mereka bikin sendiri gitu. Nggak, maksudnya database-nya itu dari mana? Sebenarnya. Dari web bisa. Dari web. Ya. Web apa maksudnya? Oh, tiba-tiba keluar ada informasi street. Nah, itu informasi berasal dari mana? Dari Apakah ada organisasi tertentu yang bikin ini, bikin ini atau- atau dari misal suatu misalnya perusahaan buat ya istilahnya dia buat database punya dia untuk source, nanti kita otomatis mencari gitu kayak Google apa ada. Iya. Enggak, soalnya kalau memang benar gini aku punya pemikiran kalau bisa dibuat buat sistem pendukung putusan bagus banget gitu loh. Sistem apa? Sistem pendukung putusan
Soalnya bisa buat nyari kan itu produk-produknya apa, dari harga, dari apa, nanti bisa di, kalau di situ bisa di, bisa dianalisis sendiri oleh program gitu. Itu bagus banget kalau bisa dibuat itu. Sistem cerdas ya. Sistem untuk keputusan gitu. Jadi Iya. sebenarnya Bisa. Kita buat. Ya tidak tidak akan nerima proyek lagi. Riset semuanya. Apa? Misalnya ada dua, ini sebagai contoh aja ya, ada dua perusahaan gitu ya. Perusahaan yang A ini membuat source untuk source yang berisi tentang tentang produknya mereka ya, produk yang ada di seluruh Indonesia dan beserta dengan definisinya. Nah, kemudian si perusahaan A itu ingin membuat sound yang sama gitu. Nah, tapi karena sudah ada yang membuat source tadi itu, jadi dia tidak perlu lagi membuat sound yang sama gitu. Jadi tinggal digunakan saja. Kayak gitu. Jadi intinya data yang di source yang dibuat oleh satu orang itu bisa digunakan oleh orang yang lainnya. Paham ya? Iya. harus macam dibikin. Jadi misalnya kayak website ini ya, di Wikipedia dia ngambil source dari itu kan. Nah, ya, dia itu dari apa? Dari Iya, dari situs dia Wikipedia. di-convert ke Oh, di convert. Jadi dia ngambil dari database-nya Wikipedia. dengan OL. Oh. Gitu. Sehingga bisa digunakan oleh banyak orang. Datanya dari mana? Kayaknya kalau dia bilang semantik kan web, jadi langsung webnya dia udah bisa diambil, nggak langsung masuk-masukannya dulu. Aku mikirnya dia ambil langsung ada webnya, diolah pakai si sintak tadi. Iya. Kalau Langsung kita boleh kayak gitu. Jadi bisa tuh langsung daripada kita database kan tetap bisa. Langsung ada web Wikipedia terus kita ambil datanya bisa langsung kayak gitu kan. Kayak gitu ya, bukan? Atau beda lagi maksudnya? Nah, dia ada apa? Ada webnya sendiri gitu. kalau webnya sendiri itu milik dari semantik itu sendiri atau dari tiap misalnya produk perusahaan gitu. Dia membuat web tujuannya agar bisa di search sama orang gitu loh, pakai modelnya web semantik ini. Contohnya kalau Itu gimana? nggak bagaimana langsung? Sumbernya dari yang tadi itu, dari setiap perusahaan ya. Instansi dia buat sendiri. Memang membuat source gitu. Harus dibikin sendiri ya itunya ya. Jadi ya. Kayak Google gitu, kayak Google kalau search web, kalau ini search informasi gitu ya. Apa? Kalau Google kan searchnya web. Jadi ya buat orang buat web lalu didaftarin di Google gitu loh. Nah modelnya hampir sama kayak gitu ya. Untuk informasinya itu. Aku sih bikinnya sama soalnya. Ya, Aku bikinnya gitu, tapi Ya, lebihnya kayak gitu loh mungkin ya. aku sih bikinnya kayak gitu. Soalnya kan coba di situsnya ini kan kamu baca di sini kan dia bilangnya itu komunitas yang bergerak untuk website. Jadi dia kayak menyediakan dulu tool software untuk ngambil informasi dari si Wikipedia. Jadi kita pakai ini di Wikipedia bisa langsung ngambil data Wikipedia pakai setak itu kan. Search misalnya select yang apa tadi kayak kamu terus bikin itu kan dari Wikipedia. Jadi kita nggak perlu itu kan pakai sumber ini langsung bisa. Oh iya, ini apa? Butuh instalasi sesuatu nggak? Kalau kita pakai ini Instalasinya apa ya? atau yang untuk instalasi sama install didemokan di next saja pas ada presentasimu yang bulan depan lagi. Ya, mungkin itu tadi apa? Software untuk membuat HTML, OWL, kemudian ya mungkin itu aja. Oh, Jadi ada package-nya sendiri untuk SWF, WWF, tapi waktu. Oke. terus bagus itu. Kan bisa dibuat. Kalau aku mau usul sih itu pas besok presentasimu pas bulan depan itu aja dibikinnya semacam mengcoding pakai ini loh, pakai si mantik web. Kita coba itu coding. Ada lagi nggak? Keren sih, keren. Bagus.
ada kaitannya sama web service. Kalau kaitannya dengan web service, saya kurang tahu juga ya. Saya belum membaca itu alasannya. Web service itu apa Mas Eko? Aku nggak tahu. Belum sempat membaca itu. Web service itu apa? Jadi ini kayak gimana? Gitu. Oh, Oh, oh ya udah. Ada ada ya? Ya, ya, kalau motor ya monggo. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mau apa? Ada yang nanya? Silakan Mas Ar. Mau nanya? Santai dong. Saya ulangi lagi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam